pujian kami, setiap penyembahan kami. Engkau yang ada di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Tuhan, kami persembahkan setiap pujian penyembahan hanya bagi satu nama yang layak disembah, yang layak dipuji, yang layak ditinggikan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Boleh saya minta tos lagi kiri kanannya? Kita mau puji Tuhan. Nyanyi bagi Dia. Amin. Angkatlah suaramu. Amin. Puji dan seri kepada Yesus. Tanggalkan bebanmu. Apa? Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Lebih lagi, gerakkan kakimu. Amin. Berlarilah dan berkemenangan, bersuka cita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Siap lompat bagi Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Amin. Nyanyi bagi Yesus. Angkatlah suaramu. Mari jemaat Tuhan katakan. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kaki kita. Gerakan kaki. Amin. Berlarilah dan berkemenangan, bersuka citalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan. Mari jemaat Tuhan, saya mau dengar suaranya. Yang kuat. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. 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 Amin. Yes, sebab Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan. Amin. Kita mau menerima sukacita surga. Haleluya. Musik. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai.
surga. Amin Tuhan. Mari jemaat serukan. Kuasanya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat kami Tuhan, untuk Kau bersama-sama dengan kami. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata. Sukacita sudah nyata penuhiku. Terima kasih Yesus. Kita beri tepuk tangan lebih lagi buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Silakan duduk jemaat. Baik, kita akan masuk untuk doa anak sekolah minggu. Oh, saksi. Baik, ada yang mau membagikan kesaksian? Saya percaya ada yang punya banyak kesaksian. Boleh dibagikan 1, 2, 3. Baik, dari abang kita kasih tepuk tangan dulu. Puji Tuhan. Bah gitu ya. Jujur aja sebenarnya malu saya mau cerita ini gitu ya. Tadi pagi pas ibadah di Bulakan, singkat cerita ada satu orang baru, ternyata kita baru tahu kalau itu ternyata bapak dari salah satu anak yang sudah kita kenal. Kita bicara, berdoa dan ternyata dia sakit setengah badan ya. Jadi kakinya pincang, patah kaki, keluar darah dari kepala berapa bulan atau berapa tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Berapa tahun yang lalu dan akhirnya dia kalau bicara tuh agak kurang lancar dan kalau jalan itu agak pincang gitu ya. Setelah kami doakan dia, yang akan ibadah cuma 1 orang. Jadi selain daripada kita yang udah dewasa, sekolah minggu udah selesai, jadi tinggal kami dah gitu. Sudah nyanyi, sudah membawa firman, nah disinilah kegilaannya terjadi gitu. Saya lihat ada 1 orang bapak-bapak lewat di depan kelihatan dari jendela kan. Jadi pas dia lewat, karena dia bawa anak-anak les kita, jadi saya pikir ini, saya tahu mereka pergi gereja di tempat lain. Saya pikir bapak ini adalah bapak pendeta dari jemaat tempat mereka bergereja, pergi gereja. Jadi karena saya tahu bapak itu, saya dengan sok yakin, saya cegat dia di depan pintu, karena saya pernah ketemu bapak itu 1 kali aja. Dan saya bukan orang yang gampang mengingat wajah. Saya dengan pede. Saya cegat bapak itu, saya tersenyum, saya bilang gini, Pak, jangan dulu pulang Pak, mampir dulu. Dia bengong, dia liatin saya gitu kan. Dia kayak gak kenal antara beliau. Saya bilang, Pak, masa lupa sama saya? Gimana mau lupa, kenal aja kagak gitu kan. Terus saya dengan enteng saya bilang, Pak ayo Pak. Setelah dia turun kan anak-anak, saya ajak dia ngobrol depan pintu kan. Ngobrol depan pintu, begini-begini terus saya bilang, akhirnya saya baru tahu belakangan, ternyata bukan dia orangnya. Jadi saya sok kenal, si bapak juga ya nurut-nurut aja gitu kan. Dan dia bilang,
saya cari Pak Richard. Oh Pak Richard sana. Baru sebelum saya panggil, bapaknya udah pergi. Jadi bapak ini bukan Richard, namanya Niko. Jadi saya dengan sok kenal, akhirnya saya bilang, aduh Pak, kita keluar karena yang bawa firman dalam sudah ada yang bagiin firman kan. Kita mau ngobrol di luar, terus dia bilangin, ya Pak kita masuk dalam aja. Akhirnya dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam, duduk dengerin orang yang bagiin firman, terus habis itu kami nyanyi. Nyanyi juga enggak kagu-kagu gitu. Nyanyi haleluya. Dia lancar aja dia nyanyi gitu. Maksudnya enggak terlalu kaku gitu kan. Setelah selesai kami ngobrol, ternyata dia sudah lama di situ, di kompleks Bulakan situ. Baru ketahuan belakangan ternyata dia pernah ikut juga ibadah bareng-bareng kita. Terus singkat cerita dia juga bilang, wah saya puji Tuhan di sini ada gereja. Jadi saya bisa melayani, saya bisa ajak orang dan banyak hal. Nah, singkat cerita yang pengen saya bagikan adalah setiap apa yang kita lakukan, kalau itu dituntun Tuhan, kita akan bertemu dengan orang yang tepat, pada tempat yang tepat, kita akan bertemu dengan orang-orang yang memang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang memang bukan bagian kita, enggak usah kita ambil. Saya jadi ingat ada satu ayat, saya lupa, saya pernah posting itu, dia bilang begini, tali pengukur dibagikan bagiku dan talinya itu saya jatuh di tanah-tanah yang permai gitu. Jadi saya lupa Mazmur berapa itu dan saya bersyukur gitu bahwa kita punya satu tempat di mana Tuhan tentukan itu bagi kita. Firman Tuhan bilang peganglah apa yang ada pada kita erat-erat ya, supaya jangan itu diambil daripada kita. Kadang kita pengen memegang apa yang bukan punya kita. Itulah yang membuat kenapa hidup kita jadi makin sulit. Oke, itu ya saya share dan itu aja. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Abang untuk kesaksiannya. Barangkali ada lagi yang mau bersaksi? Baik, kita mau masuk dalam doa persembahan, kemudian memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Saat ini Tuhan kami bersyukur kami boleh ada di satu gereja yang boleh Tuhan bawa kami mengalami pertumbuhan secara iman kami. Dan kami rindu untuk memberikan sedikit dari apa yang kami punya dengan rasa syukur, dengan kerelaan hati. Oleh sebab itu mari Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan biarlah lewat persembahan ini boleh dipakai untuk memperlebar pelayanan GKKD Denpasar di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita bangkit berdiri lagi, kita mau puji Tuhan.
masuk lebih lagi, saya percaya setiap kita di tempat ini rindu untuk bersekutu, untuk masuk dalam hadirat Tuhan, rindu untuk menyembah Tuhan lebih dalam. Firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang haus dan lapar akan dipuaskan. Mari terus kita rindu, mari terus kita haus dan lapar akan hadiratnya. Sebab kita akan dipuaskan, sebab kita akan mendapati kemenangan demi kemenangan. Hidup ini bukan hanya menceritakan tentang terlepas dari beban masalah, tetapi bagaimana waktu kita berjumpa pribadi dengan Tuhan. Encounter with God, berjumpa pribadi dengan Tuhan, itu melebihi dari harta kekayaan apapun dalam hidup ini. Kita mau katakan Bapakku yang baik. Jemaat Tuhan serukan memandang wajah. Amin. Tinggal dekatmu, tinggal dekat.
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita teduhkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kami sembahkan Raja di atas segala raja. Kami tinggikan namamu Yesus. Terpujilah namamu selamanya Tuhan. Syaramata shikirarabata syaramata shikirarabata. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus untuk kami bersekutu bersama Engkau ya Tuhan. Kami bawa setiap kerinduan hati kami yang paling dalam Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar Tuhan, yang hamba-Mu bagikan Tuhan, agar mendapatkan tempat di dalam hati kami Tuhan, sehingga itu menjadi kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang berbicara atas hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami dengar Tuhan, itu semua menyenangkan hati Engkau. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kita yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oh ya, untuk anak sekolah minggu silakan maju ke depan untuk didoakan. Saya persilakan Kak Dedi untuk berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Saya persilakan. Mantap. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan berdiri anak-anak-Mu Tuhan. Kami gereja Tuhan mendapat suatu kesempatan, suatu kehormatan untuk menceritakan Taurat, hukum-hukum-Mu Tuhan. Kami rindu, kami mau jadi gereja yang mewarisi nilai-nilai kekal Tuhan, nilai-nilai surgawi. Dan kami berdoa untuk suasana, atmosfer ketika kegiatan belajar mereka Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menguasai hati dan pikiran mereka dan juga guru-guru yang mengajar Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat bertemu. Ya, semoga Tuhan menyertai kita semua dan kebenaran firman Tuhan bisa meneguhkan ketika kita bisa pulang dari tempat ini. Sedikit saya mengulas beberapa yang kita bahas minggu lalu, yaitu Kak Dedi udah bisa tahu ya, yang kita sempat bagi juga di grup ya. Minggu kemarin Kak Vero sempat membagikan tentang Yusuf apa Yunus? Yunus. Kenapa dengan Yunus? Yunus dimakan sama ikan besar katanya. Enggak usah perlu tahu nama ikannya apa gitu ya. Apakah ikan hiu, apa ikan gimana. Pokoknya ikan besar gitu. Nah, yang kita pelajari kemarin itu adalah hamba yang menyenangkan isi hati Tuhan gitu. Ya, dibahaslah kisahnya itu adalah Yunus. Bagaimana Yunus dipanggil pertama dia melarikan diri. Ketika dia udah dimakan sama ikan, di dalam perut ikan dia berbalik ya kepada Tuhan. Kemudian
oke Tuhan, saya akan pergi ke Niniwe untuk memperingati orang di sana supaya mereka bertobat begitu. Akhirnya setelah itu Yunus dimuntahkan ya di tepi pantai dari sebuah ikan yang besar. Nah, kalau hari ini saya mau membagikan tentang salah satu juga hamba Tuhan yang sangat luar biasa, adalah tokoh dari Perjanjian Lama. Mungkin sebagian teman-teman mungkin ada yang jarang untuk membaca kitab ini. Saya berharap kita bisa belajar bersama-sama dari tokoh ini. Dari tokoh ini adalah orang Israel tentunya. Mereka ada di dalam pembuangan karena ketika bangsa Israel terus memberontak di tanah Mesir, akhirnya ketika mereka terus memberontak sama Tuhan di tanah yang Tuhan janjikan, akhirnya mereka diasingkan ke suatu negeri yang jauh dari Yerusalem gitu. Tetapi Tuhan berjanji suatu saat bahwa Tuhan akan mengembalikan mereka begitu. Nah, inilah salah satu tokoh yang sangat menginspirasi saya. Kenapa hari ini saya bisa bagikan supaya ini menjadi berkat buat kita. Itu terambil dari Nehemia gitu ya. Nehemia 2 ayat 1 sampai 3 aja dulu dah. Oke. Ya, ini adalah kisah Nehemia. Nehemia adalah seorang juru minum, atau istilahnya adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang masuk di mulut raja. Minuman yang akan masuk ke mulut raja gitu. Beserta tamu-tamu raja kalau mereka datang bertamu di Puri Susan atau kerajaan Persia pada waktu itu. Jadi Nehemia ini bukanlah, meskipun dia keturunan orang Israel yang di tempat pembuangan di Persia, kalau tempatnya sekarang itu kira-kira ada di Irak apa Iran gitu, daerah itu. Di sana ia dibuang, tetapi ketika dia mendapat satu visi dari Tuhan, dia bukan berada di Yerusalem, tapi dia ada di Persia itu, di istana Puri Susan namanya. Terus Nehemia juga adalah orang yang terpenting. Nah, salah satu orang penting kita lihat dari salah satu kepercayaan raja ketika dia mempersiapkan minum gitu, ketika ada pesta. Pokoknya segala yang berurusan pesta berkaitan dengan minuman, kasih serahkan aja sama Nehemia. Pasti semuanya itu beres gitu ya. Mari kita baca Nehemia 2 ayat 1 sampai 3. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Astasastra, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Oke, stop dulu. Jadi pada tahun ke-20 tahun pemerintahan Raja Artasastra, ketika Nehemia hendak memberikan anggur kepada Raja Artasastra, di situ dia tampak sedih. Apa yang membuat dia sedih sebenarnya? Kalau teman-teman atau jemaat Tuhan baca di Nehemia 1 ayat 3, bunyinya, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan ada dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi kemudian di ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa, berdoa di hadirat Allah semesta langit. Jadi meskipun Nehemia ini tadi
menikmati segala pekerjaannya di Persia itu sebagai juru minum raja. Itu memang pekerjaan terhormat ya, melayani langsung dengan puncuk pimpinan gitu adalah suatu kebanggaan. Tapi ketika dia mendapat satu kabar bahwa tempat nenek moyangnya, negeri tercintanya Yerusalem dalam kesusahan yang besar, karena pada saat itu mereka dalam pembuangan karena mereka memberontak sama Tuhan, dia langsung terduduk menangis. Dan firman Tuhan bilang dia berdoa di situ ya selama kurang lebih sebelum dia menghadap raja itu 4 bulan, saudara. Maksudnya begini, kadang kita sudah bekerja ya, udah bekerja, terus kita lupa bahwa kita sebagai orang percaya sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam diri kita, bahwa kita itu harus melayani orang lain gitu. Nehemia ini ketika dia baru mendengar kabar, aduh, langsung hatinya itu kayak ada sesuatu yang kurang gitu, ada sesuatu yang terpukul di dalam dirinya ketika mendengar, hatinya hancur di situ gitu. Bagaimana kita dengan orang percaya ketika kita melihat saudara kita yang belum mengenal Tuhan di sana? Pasti itu juga kerinduan kita, bagaimana kita membawa mereka bertobat gitu ya, mereka mengenal Tuhan. Itu juga yang kita pengen. Spirit yang sama yang saya mau bagikan itu, bahwa Nehemia ini dia punya hatinya itu luar biasa. Ketika dia mendapatkan kabar itu, ketika dia bergumul, ketika dia menghadap Raja Artasastra, karena ketika adalah sesuatu penghinaan bagi raja kalau orang melayani ini, tapi dalam memasang wajah yang tidak ceria. Karena itu bisa-bisa digorok, dibunuh gitu. Tapi Nehemia ini di Nehemia 2 ini justru malah raja tanya balik sama dia. Coba kita lihat ya. Nehemia 2 ayat 2. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Wah, suatu anugerah ya. Seorang raja yang tidak takut akan Tuhan, tapi kali ini dia mendapat sesuatu yang bisa didengar sama raja atas keluhannya gitu. Memang dia berusaha untuk menyembunyikan. Dia bilang, hiduplah raja. Gitu. Tapi raja tahu persis bahwa dia itu lagi bersedih gitu. Meskipun dia tidak sakit. Ya, itu ya. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api. Sebenarnya sejarahnya itu mereka ini setelah dibuang ke Babel kan sekitar kurang lebih 70 tahun ya baru mereka kembali di masa-masa pemulihan. Mereka ada yang kembali dari pembuangan ke Yerusalem gitu. Tapi Nehemia ini ketika pada saat itu dia menghadap raja, inilah yang dia bawa persoalan itu. Kemudian di ayatnya yang keempat, yang kelima, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku. Jadi ketika si Nehemia tadi bergumul bagaimana dia bisa menolong orang-orang di sana, dia bukan siapa yang bisa diutus ya. Saya kan kerjanya di sini sibuk terus gitu melayani raja. Dia bukan mementingkan pekerjaannya, dia tidak mementingkan statusnya semuanya di sana gitu. Dia langsung minta izin sama raja. Ketika dia mendapat minta izin sama raja,
Raja bilang, ketika dia meminta izin sama raja, raja langsung kasih jumlah waktu buat dia pergi ke sana untuk melihat keadaan itu gitu. Dan apa yang akan terjadi di sana, kesusahan seperti apa yang mereka alami di sana. Karena ketika dia bilang mereka dalam kehidupan yang sangat tercela di sana, artinya sebenarnya itu bukan lagi keadaan yang mereka di situ adalah diperbudak sebenarnya, sampai diperbudak. Di mana di kitab di Nehemia yang lain berikutnya itu dijelaskan betapa baiknya Tuhan, berapa kali mereka memberontak, tapi luar biasanya Tuhan dengan segala kasih setianya sampai sejauh itu Tuhan tetap baik gitu. Akhirnya mereka kembali dari pembuangan. Namun Nehemia menggarisbawahi di situ, namun sekarang kami menjadi budak di negeri orang asing. Bahkan di tempat mereka yang harusnya ketika Tuhan berjanji buat Abraham, buat mereka semua, bahwa tempat itu kaya, banyak susu madu. Semua itu seperti hanya cerita belaka ketika mereka dalam kesusahan itu gitu. Bahkan mereka diolok-olok. Mana Tuhanmu yang besar itu, yang katanya pernah membelah laut, yang pernah kasih makan umat Israel di padang gurun. Mana sekarang? Apa yang terjadi dengan hidupnya? Kira-kira begitulah bahasanya ya. Namun Nehemia tidak mendengarkan semua cercaan-cercaan itu, namun dia tetap berdoa sama Tuhan karena dia tahu, dia ingat persis kebenaran firman Tuhan yang bilang, sekalipun kami dibuang ke ujung bumi, namun ketika kami berbalik mengikuti kata firman Tuhan dan segala ketetapannya, maka Tuhan akan memulihkan kami dan kami akan kembali ke Yerusalem. Spirit itulah yang membuat dia itu berangkat dari Persia ke Yerusalem gitu. Jadi next. Jadi yang kita pelajari sebenarnya di sini, ketika kita bukan hanya menjadi orang percaya saja, tapi kita harus mengerti apa yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Yeremia tadi, ketika dia mendapat kabar, dia langsung berdoa. Meskipun Tuhan tidak jauh pada saat itu ya, 4 bulan dia bergumul. Waktu yang tidak gampang. Namun ketika dia menghadap Raja Artasastra, Tuhan langsung menjawab doanya di situ. Dia dikasih restu, dia dikasih izin. Bahkan ketika dia minta surat supaya dia bisa berjalan dengan aman dalam pulangnya ke Yerusalem, itu berjalan semua dengan lancar. Bahkan ketika dia minta kayu pun, dengan sepotong surat gitu yang dikirim kepada penjaga itu, dia dikasih gitu. Betapa baiknya Tuhan ketika ada orang yang memberi dirinya untuk mengerjakan visi Tuhan gitu. Tuhan rindu agar semua mendengarkan kabar baik. Ya, kalau kita tarik konteks kehidupan sekarang sebagai orang percaya, tentu ketika kita mengalami Tuhan ya, tentu kita pengen saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita pengen sama seperti kita mengenal Tuhan. Itu juga yang kita terus lakukan di dalam gereja ketika ada teman baru yang bergabung. Kita ajak mereka datang di komsel, kita ajak mereka bertumbuh bersama-sama di gereja ini gitu. Supaya apa yang Tuhan mau kita kerjakan sama-sama gitu. Karena kita ini bukan dalam mengerjakan visi Tuhan kan tidak bisa kita cuma satu orang saja. Kita butuh banyak teman-teman. Kita banyak orang yang proper di bidang masing-masing supaya visi Tuhan itu bisa berjalan. Kepada kitalah gereja Tuhan yang mengerjakan ini ya, benar ya. Amanat agung kebenaran firman Tuhan di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itulah yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, kita bawa mereka datang kepada Tuhan dan mengenal Tuhan gitu. Kita sampaikan Injil kepada mereka supaya keselamatan juga sampai kepada mereka. Oke, yang kedua. Next. Poin yang kedua yang saya mau pengen bagikan adalah Tuhan memberitahu isi hatinya. Nah,
Nehemia 2 ayat 12. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang dilakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku di dalam hatiku. Juga tak ada lain yang binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Jadi orang yang mau dipakai Tuhan itu pertama tadi itu hatinya dulu. Kalau hatinya dia responnya bagus, kalau hatinya dia mau dipakai sama Tuhan, dia bergaul sama Tuhan, masa Tuhan gak memberitahukan apa yang menjadi isi hatinya. Dijelas di situ ya. Kalau teman-teman lihat rencana yang diberikan Allahku di dalam hatiku. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu yang Tuhan pengen dalam hidup kita, pasti ada tuntunan. Pasti Tuhan menaruh sesuatu di dalam pikiran kita, sama dengan Nehemia. Ketika dia bergumul itu, apakah Tuhan langsung jawab pada saat itu? Enggak. Tapi lihat ketika dia pergi dari Puri Susan dari Persia itu ke Yerusalem, kita coba baca di Nehemia 2 ayat 13 ya. Nehemia 2 ayat 13. Demikianlah pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebar ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu gerbangnya yang telah habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke gerbang mata air, ke kota raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi dan pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikian aku pulang. Jadi ketika dia keluar dari Puri Susan, 3 hari perjalanan itu dia habis sampai di sana dia istirahat, langsung dia mengunjungi tempat lokasi yang dia akan bangun gitu. Waktu ada di tempat, dia langsung tahu apa yang dia perbuat gitu. Karena apa? Tuhan memberitahunya di saat itu gitu. Dia memberitahu Tuhan apa yang dia akan lakukan terhadap tembok-tembok yang sudah runtuh itu. Karena tembok itu pada saat itu adalah sebagai satu pelindung dari serangan musuh. Makanya itu menjadi satu penting buat mereka gitu. Kemudian ketika dia menyelidiki tempat-tempat itu, akhirnya dia mendapat satu kesimpulan, kira-kira dia mau ngapain gitu. Setelah dia keliling itu, dia tahu bahwa Tuhan ada di pihaknya dan dia mulai mengerjakannya itu. Makanya kalau kita mau mengerjakan visi Tuhan, kita harus tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kalau isi hati Tuhan pasti supaya jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan dan mengenal Dia sebagai Allah yang hidup. Itu pasti. Tapi bagaimana caranya agar Tuhan berbicara kepada kita? Ya kita harus bergaul sama Tuhan. Kalau kita nggak pernah bergaul, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita nggak pernah baca Alkitab, kita tahu dari mana bahwa Tuhan itu menyertai kita? Kita tahu dari mana kalau Tuhan menuntun hidup kita? Kita tahu dari mana kalau Tuhan selalu menjaga hidup kita kalau kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan? Bagaimana kita berubah kalau kita tidak pernah mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di kehidupan sehari-hari? Makanya perlu kita membangun hubungan pribadi sama Tuhan supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dengan hidup saya. Di hidup saya yang sementara, kira-kira Tuhan mau ngapain dengan hidup saya? Kira-kira begitulah ya. Di waktu yang singkat ini, apa yang kalau kita terlalu kurang paham lah, boleh bilang bahasanya, apa yang saya harus kerjakan.
minimal kamu bergabung dalam satu gereja, kita bantu gereja yang udah jelas punya visi untuk mengerjakan itu gitu. Kita tertanam di dalamnya. Suatu saat Tuhan akan mempercayakan kita. Ketika kita berproses, bertumbuh di dalamnya, pasti Tuhan akan menaruh apa yang menjadi visinya untuk kita kerjakan ke depannya. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada kita. Banyak contoh Alkitab juga ketika mereka bergaul dengan Tuhan. Tidak mudah ya ketika mereka menjalani proses kehidupan itu. Tapi pada ujungnya adalah mereka menjadi berkat gitu. Abraham jadi bapa bagi segala bangsa gitu. Orang percaya. Kemudian kita lihat Daud bagaimana dipakai luar biasa sama Tuhan gitu. Mereka juga orang-orang biasa sama seperti kita. Tuhan tidak memakai orang-orang yang sangat pintar, orang-orang sangat luar biasa, tapi Tuhan mau pakai siapa yang mau memberikan dirinya untuk dipakai. Bukan seberapa kamu pintar, bukan seberapa kamu pandai menjelaskan kepada orang lain. Tapi kalau kamu tidak memberikan hatimu untuk dipakai, maka sia-sia semua itu. Kira-kira begitu ya. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kalau saudara-saudara ingat ketika Tuhan lewat ya, ketika dia pergi ke Sodom dan Gomora, ketika mau musnahkan kota Sodom dan Gomora, Tuhan sempat bilang begini, masa rencana aku memusnahkannya ini tidak kuberitahukan kepada Abraham gitu. Jadi apapun yang Tuhan mau lakukan, kalau kita bergaul karib sama Dia, pasti diberitahukannya isi hatinya Dia gitu. Asal mau kita diproses gitu. Next, berikutnya. Di media, oke. Supaya kita bisa mengerti isi hati Tuhan, kita harus terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, baca dan renungkan firman Tuhan, aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Jadi apa yang firman Tuhan katakan, apa yang kita dengar, itu kita coba menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak langsung berubah pada saat itu, tapi pelan-pelan merubah situasi pada saat itu. Dan pelan-pelan bisa merubah hidupmu. Tuhan mungkin gak langsung merubah orangnya, tapi merubah dulu sekelilingnya. Kadang rencana Tuhan itu tidak bisa ditebak, tidak bisa diduga. Tapi yang jelas ketika kita bergaul karib sama Dia, pasti diberitahukan apa yang menjadi isi hatinya. Next. Oke. Poin yang ketiga itu Tuhan membawa orang-orang yang bisa bersepakat dengan kita untuk mengerjakan pekerjaannya. Nehemia 2 ayat 17 sampai 18. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak dicela lagi. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Jadi ketika kita mau mengerjakan visi Tuhan, kamu itu tidak sendiri. Sekalipun situasi saat itu adalah kamu sendiri di situ, tapi hari lepas hari pasti Tuhan kirim orang-orang itu untuk membantumu. Pasti Tuhan kirim orang-orang yang prepare, yang bisa di bidang-bidang tertentu supaya bisa terwujud visi Tuhan itu gitu ya. Seperti di Nehemia 2 ayat 17 sampai 18. Jadi tadi ketika mereka pergi mengunjungi malam-malam itu pergi berkunjung melihat tembok yang retak tuh, semua yang hancur puing-puing itu, dia cuma bawa beberapa orang, dijelaskan, kamu lihat sekarang
mereka lihat sama-sama nih, kamu lihat sekarang apa yang terjadi, apa yang kita bisa lakukan ya. Mereka bilang, ayo kita bangunnya kembali bersama-sama. Itu juga yang kita pengen, itu juga yang kita harapkan. Mari kita sama-sama membangun pekerjaan Allah supaya banyak orang yang datang dan mengenal Tuhan gitu. Karena visi Tuhan itu jelas bahwa biar semua bangsa mengenal Tuhan gitu. Amanat agung Tuhan itu. Jadi kita dipilih, kita menjadi bagian, kita menggabungkan diri di satu pelayanan atau di gereja tertentu supaya kita ada di dalam satu visi itu. Dan ketika mereka memulai proses ya membangun kembali tembok ini, mereka tidak segampang kerja proyek yang gak ada halangan di luar sana gitu. Ya membangun, tiba-tiba tembok udah jadi gitu. Ketika mereka membangun kembali, mereka banyak sekali problem yang mereka hadapi. Sudah diejek, dihina. Orang Israel ini bangun tembok apa nih? Paling mereka bangun, habis itu kalau lewat ini anjing hutan lompat, hancur ini pagar gitu. Wah, itu penghinaan sekali. Tapi Nehemia tidak menghiraukan semua penghinaan itu. Tapi justru dia menggandeng orang-orang ini, ayo kita membangunnya kembali. Ayo kita membangun kembali apa yang dahulu pernah berjaya di masanya gitu. Mereka membangun kembali tembok itu. Dan kalau dibaca di pasal-pasal berikutnya, 4 bulan dia bergumul, Tuhan memberikan isi hatinya, 52 hari tembok itu jadi. Itulah yang Tuhan kerjakan gitu. Ketika Tuhan taruh panggilan di dalam hidup kita, ketika kita merespon panggilan itu, campur tangan Tuhan. Tuhan akan mempermudah prosesnya nanti. Entah meskipun harus ada melalui kesulitan-kesulitan, tapi yang jelas pasti itu berhasil gitu. Dan juga Tuhan mengirim orang-orang yang bisa membantu kita untuk kita sama-sama membangun visi Tuhan gitu. Yang berikut. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, Tuhan sendirilah yang akan membawa orang-orang di sekeliling kita dan bersepakat dengan kita untuk membangun visinya, yaitu supaya bangsa-bangsa mengenal Allah yang benar. Yang penting yang pertama tadi, kita udah memberikan hati kita. Ketika kita memberikan hati kita, kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan memberikan isi hatinya. Ketika kita mengerjakannya dalam proses itu, Tuhan bawa orang-orang untuk bisa mengerjakan itu. Kita melihat semangat Nehemia ya. Meskipun dia dibatasi dengan segala macam situasi ya. Dia kerja, misalnya pegang skop gitu ya. Terus pedang itu selalu di sini. Karena musuh ini tidak tahu kapan dia datang tiba-tiba menyerang gitu. Itu enggak gampang. Ada yang kerja, ada yang berjaga-jaga. Tetapi yang luar biasanya adalah 52 hari itu bisa kelar gitu. Sampai musuh mereka pun terheran gitu. Mereka tidak habis pikir. Begitu semangat dan antusiasnya mereka membangun kembali itu. Sama pun kita harus tetap semangat gitu. Meskipun ada situasi-situasi yang membuat kita merasa kurang mampu, tapi percayalah Tuhan selalu menguatkan hati kita. Tuhan pasti selalu mengirim Roh-Nya yang kudus untuk menolong kita. Berikutnya, nah, kemudian di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh
jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak pernah sia-sia. Kita punya 2 pelayanan yang kita kerjakan. Satu ada di Bulakan, satunya kita bantu pelayanan di desa saya. Memang itu membutuhkan effort kita untuk kita pergi ke sana gitu. Tapi apa yang kita bisa bantu dalam visi Tuhan ini gitu. Gak perlu seharus bisa ini, bisa itu dulu baru saya bisa ke sana. Berikan aja dulu dirimu. Nanti sampai ke sana, ada aja yang kita bisa bantu gitu. Kita dulu punya 2 pelayanan itu. Kita bantu pelayanan ini karena tujuan kita adalah selain kita mengajari anak-anak mereka, kita pengen supaya orang-orang di sekeliling situ mengenal kebenaran firman Tuhan. Saya senang gitu ya, ada beberapa teman selalu meluangkan waktu hari Jumat, hari Sabtu. Mereka sisihkan dari jadwal kerja mereka, mereka pergi di sana. Meskipun kita nggak begitu tahu ya apa yang kita mau kerjakan, dan pengetahuan kita pun nggak begitu bagus lah gitu. Tetapi dengan kerelaan hati kita pergi di sana, kita ajari mereka apa yang kita bisa tanamkan buat mereka, apa yang kita bisa ajarkan sama mereka gitu. Dan puji Tuhan, ada beberapa orang anak-anak di sana yang akhirnya mereka lebih secara pengetahuan mereka lebih bisa. Waktu kemarin mereka setelah selesai semester ada yang dapat peringkat apa semuanya. Itu puji Tuhan gitu. Dari mereka yang nggak tahu akhirnya mereka bisa tahu karena kita bekerja di sana, kita meluangkan waktu, kita berbagi dengan mereka apa yang kita bisa bagikan. Itu menurut saya adalah bagian dari kita mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Kita nggak perlu yang terlalu besar dulu karena kita mungkin belum mampu mengerjakannya. Tapi kita mulai dari yang kecil, pastilah Tuhan juga melihat proses kita, kesetiaan kita, dan pada ujungnya nanti Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar. Jadi itu ya akhir dari pertemuan minggu kita. Kita harus tetap giat mengerjakan panggilan Tuhan. Jangan pernah mengeluh, andalkan selalu Tuhan. Proses memang gak gampang, tapi membuat kita dewasa kemudian. Tuh. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhannya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat satu pujian, ku bawa hatiku Tuhan. Ku bawa hatiku Tuhan ke tempat kudus-Mu sekarang.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajari kami Tuhan dari tokoh seorang Nehemia. Dia memberikan hatinya, dia memberikan dirinya untuk diutus, untuk mengerjakan, untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Demikian Tuhan kami minta supaya Engkau memakai hidup kami. Kau memakai hidup kami Tuhan. Kami tahu kami tidak sempurna, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus itu yang menyempurnakan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kita yang percaya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk dulu. Ya, sebelum kita tutup ibadah kita, mungkin ada beberapa pengumuman. Siapa ya? Biasanya WL yang ngasih pengumuman. Oke. Yang pasti itu kalau gitu saya umumkan ya. Jadi pertama kita mungkin teman-teman udah tahu. Jadi kita di ibadah di Nusa Dua itu yang ada di Pusri sudah nggak ada. Oke. Dan semua kegiatan kita yang ada di Pusri itu kita pindahkan ke Bulakan Sari. Ya, mungkin saudara dengar berita-berita, beberapa berita ya, tapi yang pasti ofisialnya kita di GKKD, kita akan pelayanan di Bulakan Sari. Itu akan jadi gereja kedua kita di sana. Ya, tadi saya sangat bersyukur, saya sangat diteguhkan tadi dengan firman Tuhan. Dibilang bahwa Tuhan akan bertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Ketika kita mengerti isi hati Tuhan, maka Tuhan akan mengantar kita ke tempat yang tepat, orang yang tepat. Beberapa waktu lalu saya pernah share bagaimana kita dapat meja dengan orang kasih. Tempat itu didirikan, kita punya anggaran sekitar sampai 40 jutaan. Ternyata itu cuma bisa dibangun dengan sekarang sudah habis 25 juta. Tapi gitu, kita ngabisin cuma nggak sampai 5 juta. Ada 20 juta lebih itu didonasikan. Gitu ya. Ada orang yang menyumbang itu. So kita cuma kebagian 5 juta tok dari 25 juta itu. Oke, dan saya sangat percaya ketika kita berjalan, dan saya percaya nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang tepat di sana. Meskipun saya sering salah orang ketemu gitu ya, malu juga gitu, sok kenal gitu ya, kenal saya, tapi ternyata ya mungkin saya gitu jalan Tuhan. Nah itu dukung dan doakan ya. Dan berikutnya pelayanan kita yang ada di Desa Sai, sama ketika Tuhan mengutus, Dia tidak pernah mengutus kita sendirian, Dia tidak pernah mengutus kita jalan kaki. Dia kasih uang bensin, Dia kasih tukang kayu. Kalau tadi ya Nehemia, dikasih tukang kayu, dikasih uang bensin, dikasih orang. Semuanya kamu bawa pergi asal kamu mau mengikuti isi hatiku, kata Tuhan. Ya, so saya percaya itu adalah bagian dari pelayanan misi kita. Ya, kita akan terus lakukan itu. Ya, tetap ketua Komsel tolong diatur supaya jadwalnya tetap teratur ke sana. Ya, mungkin 2 atau 3 orang kita giliran ke sana. Yang belum pernah ke Bulakan Sari di Nusa Dua, tolong mendaftar ke Kak Delsi. Ya, supaya paling tidak mampir di sana ya, biar tahu seperti apa di sana. Berasa pulang kampung. Kalau teman-teman yang dari Wajewa ya, atau SBD ya, kalau teman-teman ke sana berasa pulang kampung dan dijamin ada kemungkinan besar bertemu dengan teman lama. Karena itu orang Wajewa semua. Tapi saya sangat bersyukur, ya mari sama-sama, ini bagian pelayanan kita ya. Oke, mari kita akan tutup ibadah kita bangkit berdiri, kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau. Ajaib Tuhan.
kepada kami malam ini. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk karya besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua firman yang boleh kami dengar. Berkati dan urapi hamba-Mu yang membagikan lebih, supaya diwahyukan kepadanya perkataan-perkataan ilahi. Dan kepada semua teman-teman kami, setiap daripada kami diberikan perkataan-perkataan ilahi yang membuat kami maju di dalam Tuhan, yang mendengar suara-Mu, dan kami berjalan di dalam Engkau, dan kami menyerahkan Tuhan, supaya jemaat-Mu bertumbuh di dalam Engkau, bukan dari apa kata orang, tetapi karena mendengar perkataan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami berjalan dalam iman, berjalan di dalam Engkau, dan kami tahu ketika kami berjalan dalam Engkau, ketika Engkau menyuruh kami berjalan di dalam Engkau, maka itu artinya Engkau menyertai kami. Itu artinya jemaat-Mu disertai oleh Engkau. Tangan kuat kuasa-Mu lah yang menuntun, yang menjagai, yang memberkati, yang berperang di depan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami tidak akan pulang tanpa berkat-Mu. Kami mau pulang dengan perkataan-perkataan iman dalam hidup kami. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, memberikan damai sejahtera dan kasih karunia. Tuhanlah yang menjadi gembala atas hidupmu. Tuhanlah yang menuntun engkau ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, menyegarkan jiwa. Tuhanlah yang menjadi pahlawan perangmu, yang berperang di depan engkau, yang melatih tangan-tanganmu untuk berperang, yang melatih jari-jarimu memegang pedang. Dialah yang berjalan di depan engkau. Dialah Tuhan gunung batu, kota benteng perlindungan kita, tempat kita menyandarkan kaki kita, tempat kita memijak pada saat lutut kita goyah, tempat kita mengandalkan segala sesuatu. Terimalah semua itu karena Yesus yang sudah mati di kayu salib dan menyertai engkau, bangkit menjadi Tuhan dan Raja atas segala bangsa. Terimalah semua berkat itu dan ingat pesan firman-Nya. Jadikan semua bangsa murid-Nya. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan Yesus kepadamu. Dan ingatlah bahwa Dia menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita bubaran, ya, saya mau minta